Kenapa makin kaya kita makin susah senang atau bahagia? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, adulting, and finance. Di channel ini kalian menemukan video-video seputar topik-topik yang tadi. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, like video ini, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian juga. Nah, jadi baru-baru ini aku baru nonton satu podcast dari namanya Pak Christopher. Pak Christopher ini orang Singapura. Dia fund manager. Dia punya dia ngelola duit banyak orang lah, dan di bawah kelolaan duitnya tuh ada sekitar one point something billion US dollar. Ini duit yang banyak sekali yang saya bayangin aja nggak pernah gitu ya. Nah, Nolnya berapa tuh kalau dirupiahin aja itu pusing ya. Billion tuh kan, million tuh kan juta ya, billion tuh miliar. Tapi US dollar, ya kan? Kalau satu miliar rupiahnya banyak banget, 1 miliar US dollar. Minimal nolnya tambah 4 gitu. Betul, ya pokoknya banyak lah duitnya. Dan dia namanya Christopher, dia pengelola dari fund manager namanya Provident Fund. It's actually dia punya lah Provident Fund ini, punya dia, dan dia diundang podcast. Nah, dia cerita di podcast itu tentang pentingnya menjaga hidup yang sederhana. Jadi dia ceritalah, meskipun saya ini menguasai fund sekian banyak, tapi saya tidak membuat hidup saya tuh mewah. Saya masih sampai sekarang tinggal di HDB. Terus HDB ini kayak rumah susun Singapura gitu ya. Pokoknya tier paling bawah. Kalau kamu baru belajar punya rumah, kamu belilah HDB gitu. Nah, dia pernah mengupgrade dirinya, punya mobil Eropa, terus punya kondominium. Tapi dia merasa ada pelajaran hidupnya yang dia akhirnya rasakan, wah, gue nggak bisa ya menemukan kebahagiaan dari ini semua. Dan akhirnya dia move back ke HDB dan sekarang nyetir mobil Jepang yang udah umurnya 9 tahun mobilnya gitu. Jadi aku respect pilihan gaya hidupnya. Kan kalau teman-teman dengar juga Warren Buffett sampai sekarang dia masih tinggal di rumah masa kecilnya dia. Rumah dia dari zaman dulu nggak pindah-pindah. Nah, terus dia ada satu quote yang begitu aku denger, ini aku dengerin sambil treadmill, aku langsung stop treadmill, aku buru-buru ambil handphone, aku catat quote-nya karena aku nggak mau lupa. Jadi quote-nya seperti ini, luxury once enjoyed becomes a necessity. Kemewahan ketika kita nikmati, ketika kita rasakan, itu jadi satu kebutuhan. Tapi simplicity once appreciated becomes a sanctuary. Simplicity, hidup sederhana, hidup biasa-biasa aja gitu ya. Meskipun kita mampu hidup lebih mewah, once appreciated, ketika kita bisa menghargai hidup sederhana, bisa mensyukuri, bisa belajar menikmati, becomes a sanctuary, menjadi satu tempat kita berlindung. Ini buat aku sangat sangat deep, dan aku juga udah share sama Klaus tadi sebelum kita recording. Dan menurut aku pribadi, nanti mungkin share juga ya, Klaus pasti share juga point of view dia. Menurut aku pribadi, yang kena banget itu adalah bahwa aku juga seperti si Christopher ini. Ketika dulu mengejar karir dan baru pegang duit, baru ngerasain punya duit sendiri tuh, kayaknya yang dikejar itu ya tadi luxury tadi. Barang apa yang aku belum pernah punya, tas apa yang aku belum pernah punya, jalan-jalan kemana yang aku belum pernah cobain, naik bisnis kelas ya. Baru-baru ini kami menukar miles kartu kredit, naik bisnis kelas ke Hong Kong dari Jakarta, one way trip. Oh, akhirnya ngerasain ya bisnis kelas seperti ini setelah 37 tahun hidup di dunia ini. Tapi itu nggak membawa kebahagiaan yang long lasting gitu. Selalu ada ya tadi quote yang tadi bilang becomes a necessity. Jadi sesuatu yang tadinya kita syukuri, yang tadinya luar biasa banget, lama-lama jadi take for granted. Artinya kita anggap biasa, dan akhirnya kita setiap kali mau menikmati sesuatu, kayak mau makan ya harus enak. Mau makan harus restoran mewah, mau makan harus ada AC-nya restorannya dan segala macam. Tapi on the other hand, ketika kita menghargai simplicity secara sadar gitu ya, meskipun kita mampu membeli yang lebih mewah, meskipun kita mampu nih makan di restoran tiap hari, tapi secara sengaja sampai sekarang kami juga masih, ya udah, kita kalau udah restoran di hari Sabtu, hari Minggunya sebisa mungkin makan di rumah. Ya udah, kita restoran kita batasin weekend aja. Ya udah, ada satu restoran Aice all you can eat yang kami suka pergi makan, barbecue, itu kami batasin sebulan sekali. Jadi secara sengaja memberikan diri kami batasan-batasan itu untuk apa? Nah, ini kata-katanya Christopher nih, dia bilang to become a sanctuary, menjadi perlindungan, tempat yang aman,
Sanctuary itu kayak aku bayanginnya tuh satu bubble gitu ya, yang dia apa bisa melindungi kita dari serangan-serangan FOMO, serangan rasa kepengin ini, kepengin itu gitu. Karena kita secara sengaja membentuk realita kita, ya udah kamu meskipun kamu mampu, kamu di sini aja, sengaja jaga hidup kamu sederhana supaya kamu tidak terpancing untuk keinginan-keinginan kemewahan yang lain-lain. Karena kalau kita ngejar yang mewah, selalu akan ada yang lebih mewah ya, kayak ini maksudnya kayak pengalaman naik bisnis kelas kemarin, kan ya norak dong, "Wih bisnis kelas pertama kali masuk bisnis kelas lounge, oh gini bisnis kelas lounge," terus lagi norak-norak gitu tiba-tiba Norak kita banget, lihat norak. di belakang, ada yang namanya first class lounge. Jadi ya dan pasti di atas first class kan ada lagi, Ada lagi. mungkin private jet atau apalah, pasti ada aja gitu. Jadi, well I think personally ya kalau memang kita mampu dan penasaran, ya sekali-sekali coba menurutku sih ya, menurutku ya nggak apa-apa nih kita coba. Tapi jangan sampai itu menjadi, apa ya, kita jadi naikin standar dan ya jadinya terbiasa di standar yang itu, ya contohnya tadi ya, misalkan ya udah maunya naik bisnis kelas, terus ya udah terbiasa di bisnis kelas jadi ya udah pokoknya gue gak mau naik ekonomi kelas lagi gitu. Jadinya terus naikin standar gitu kan, oh terus akhirnya naik bisnis kelas biasa, terus aku mau naikin lagi first class. Akhirnya akan capek sendiri karena ya tadi itu, kalau misalkan mau upgrade terus, I think sky is the limit ya. Selalu akan ada yang lebih mewah, yang lebih kaya, yang lebih baru, yang lebih mahal, selalu ada. Dan kalau memang kita mencari kebahagiaan dengan hal-hal tersebut, lama-lama kita akan burn out ya, karena ya Tidak kebahagiaan yang akan sejati yang bukan dari eksternal yang didapat. seperti itu, iya. Dan aku ingat kemarin pas mau naik bisnis kelas, aku cerita sama adikku, kebetulan dia udah duluan naik bisnis kelas, sama juga dia nuker mileage, kita justru tanya-tanya ke dia gimana caranya, rute apa yang enak dan sebagainya. Nah terus dia bilang, "Ya pokoknya ini advice buat gua atau ini wejangan dari gua adalah hati-hati lu kalau naik bisnis kelas." Terus, "Kenapa tuh? Emang kenapa kalau naik bisnis kelas?" Dia bilang, "Karena hati-hati lu ketagihan, hati-hati lu nggak bisa balik lagi ke ekonomi kelas." Jadi karena udah ngomongin kayak gitu, sebelum kita naik bisnis kelas, jadi kita udah apa ya, ya antara norak dan udah Menenangkan diri. iya udah mengantisipasi udah nggak usah terlalu heboh gitu. Padahal sebenarnya norak banget. Jadi kemarin tuh pas naik bisnis kelas, ya emang sih kayak wow bagus banget ya, maksudnya kayak wow kursinya lebar banget ya bisa sampai tiduran, oh ya norak-norak banget. Tapi pas kita pulang kan kita pulangnya nuker mileage juga kebetulan, tapi kita nukernya yang economy class gitu. Terus kita diskusi kan, kita ngobrol, "Gimana mau naik bisnis kelas lagi nggak?" Mau aja, kalau gratis sih mau aja. Tapi ada yang ini sih, satu hal yang aku miss dari ekonomi adalah duduknya deketan. Jadi kalau di ekonomi tuh bisa ngobrol, bisa ya Kalau deketan gitu, colek-colek ada butuh apa tuh gampang cepet. Kalau bisnis kelas tuh kayak orangnya jauh di sana gitu kan ada sekatnya, terus antar kursi tuh lebar, jadi kayak mau mau panggil tuh jauh gitu. ya mungkin itu kalau untuk keluarga kecil kali ya, Iya, kalau mungkin kalau solo traveler mungkin biasa iya asik-asik iya aja gitu asik-asik ya. aja, cuman kalau kita kan pas tuh bertiga, duduknya bertiga gitu, jadinya, ya udah bisa main kartu Uno, bisa ketawa-ketawa, baca buku bareng, tapi ya memang sih kalau bisnis kelas ini gede banget. Ya anyway, setelah kita bahas gimana nih mau naik bisnis lagi apa enggak, ya boleh-boleh aja gitu, tapi kayaknya kita ngerasa, oh economic class juga not bad. Berarti sebenarnya it's okay juga, ya kurang lebih kayaknya tergantung penerbangannya juga, Iya. tapi economic class is not that bad gitu. Tentunya kalau naik yang budget airline yang sempit banget duduknya terus flight agak panjang, ya itu mungkin agak pegel lah. Tapi kemarin kita yang full airlines duduknya juga lumayan enak, kayaknya juga udah cukup gitu ya. Jadi, oh, kalau buat aku pribadi jadinya cuman buat, oh ya udah bisnis kan enak juga ya, maybe okay it's good for once in a while, tapi I'm happy with economy class. I want to, apa ya, I want myself to be satisfied with economy class gitu sih kalau aku ya. Nah ini kejadiannya kurang lebih beberapa hari lalu ya, kita baru selesaikan trip itu tuh Mmm, yang pergi dengan bisnis kelas, pulang dengan economy class. Nah kemarin banget aku baru ketemuin mamaku, memang kita udah beda rumah, udah beberapa tahun ya, mungkin 8, 9 tahun sejak rumah kami sendiri jadi, udah nggak serumah lagi. Nah jadi kalau ketemu mama memang, ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, kita coba bikin waktu untuk ketemu, makan siang bareng, atau main ke rumahnya. Nah kemarin tuh kebetulan jadwalnya adalah makan siang bareng. Aku tanya sama mamaku, "Ayo Mah, kita makan siang bareng, mau makan di mana?" "Udah Mama pilih tempatnya, pokoknya, aku ikut," gitu. mmm. Terus udah gitu,
pas dijemput mamaku, aku udah mikir, apa ya mamaku mungkin karena mamaku sering juga tuh share-share reels atau TikTok kan, ini ada restoran baru viral gitu kan, restoran Korea, restoran Jepang, restoran yang heboh-heboh gitu. Aku pikir mamaku bakalan ngajak ke salah satu restoran ini karena kan Ada mumpung ada waktu. temennya gitu kan, maksudnya ada yang nganterin, jadi mungkin lebih semangat untuk mencoba hal baru, aku pikir ya. Nah ternyata aku kaget banget mamaku ngajaknya ke Sinpasa, jadi mamaku tinggalnya di Gading Serpong ya. Terus ada satu pasar tradisional ya di sana namanya Sinpasa, mamaku bilang mau ke Sinpasa aja gitu kan. Itu aja aku udah kaget, oh ya udah oke, karena itu deket banget, mamaku jalan kaki tiap hari ke sana pun juga bisa. Oke, ya udah aku kan bawa mobil, oke nyetir, masuk, parkir, terus oke mau makan apa Mbak di pasar? Mau makan soto Semarang, harganya 18.000. Terus abis ya itu aja aku udah kaget kan, aduh sederhana banget mama, maksudnya diajakin makan anaknya nggak memilih yang lebih wow, atau yang lebih mewah, atau yang lebih viral, yang lebih apa, Istimewa lah istimewa, dari gitu, sekedar yang soto maksudnya Semarang. sederhana amat gitu kan, yang maksudnya hari-hari juga mamaku sering jalan kaki ke pasar itu gitu, maksudnya kapan pun dia bisa makan. Terus habis selesai makan, diajakin jajan manisan Jawa itu yang cenil, terus ada taus kukus gitu. 5.000, Rp5.000 dapat satu tempat yang ongol-ongol gitu. Jadi wah Udah sederhana seneng banget banget. ya. Iya seneng banget gitu mamaku. Terus dia foto-foto sebelum makan, terus dia posting dulu, terus aku bilang, "Mah makan dulu, nanti makanan dingin, entar aja," gitu kan, nggak usah posting buru-buru. Karena aku orangnya sangat nggak foto. Mungkin teman-teman yang ngikutin Instagramnya Sam dan Instagramku notice aku tuh jarang banget foto-foto, males gitu kayaknya. Jalan-jalan aja kadang-kadang males foto, nggak pegang HP gitu. Jadi suka downside-nya jadi suka nggak ada memori di HP kalau kita udah jalan ke sini, jalan ke sana. Nah, kalau saya emang lebih rajin mengabadikannya, ambil-ambil foto, video. Nah, jadi aku ngeliat mamaku yang kayak, wah di foto gitu, di-posting dulu sebelum makan. Terus habis itu pas selesai makan, mamaku ngecek HP, seneng gitu, terus udah ada yang like satu gitu kan, status aku gitu. Aduh mamaku kayak sederhana banget ya gitu, dunianya tuh mungkin apa ya, kecil, tapi di dalam dunia dia yang kecil itu dia tuh sangat konten gitu, sangat apa ya, bahagia dan kayak ya udah cukup aja gitu dengan yang kayak gini. Terus jalan-jalan lagi di pasar, lewatin satu toko gitu di pasar, ini tasnya branded semua gitu kan. Ya terus pas aku ngintip, ya maksudnya bukan yang high brand, luxury brand gimana sih gitu ya. Branded tapi di mall juga banyak gitu, bukan Heeh. yang kayak mahal-mahal banget yang juta-juta tasnya gitu. Tapi Iya, maksudnya di brand itu pun mama udah seneng gitu ya. maksudnya di brand level yang itu pun, yang ratusan ribu itu pun, paling mahal mungkin nggak nyampe 5 juta pun gitu ya, mamaku merasa, wah itu udah mewah banget. Wah mungkin nih kalau mamaku ketemu temen-temenku yang influencer yang tralala trilili bisa 10 syok juta. gitu ya, yang bisa dapat satu rumah gitu mobilnya. Yang bisa dapat satu rumah atau satu mobil tasnya itu mungkin mamaku bisa langsung kayang gitu. Ya tapi, ya kayaknya tuh, ya me-relate, kemarin kejadian makan siang sama mama yang aku juga share ke Sam, jadi kayak ini apa, makin nyambung dengan quote yang tadi kita udah dengar sama-sama gitu, bahwa ya luxury itu bukan segalanya, bukan the ultimate happiness tuh, karena ini yang bahaya banget ya. Kita suka mikirnya kalau gua belum punya A, B, C, kalau gue belum naik bisnis kelas, kalau gue belum punya mobil sport, kalau gue belum pakai tas branded yang bisa beli seharga apartemen atau mobil atau rumah itu kayaknya gue belum bahagia gitu, gue belum sukses, gue belum cukup. Kayaknya tuh belajar dari mamaku, I think she is a living example gitu ya, bahwa ya mungkin dia tuh sebenarnya bisa untuk afford lebih dari itu. Sering banget kok kita ajakin jalan-jalan ya, "Mah, ini mau beli nggak nih tasnya bagus," gitu kan, atau dompet bagus, tuh, "Aduh nggak usah, mama nggak pakai," gitu kan, "nih mama pakai yang pasar aja tuh juga kotor," gitu. Jadi maksudnya sederhana banget dan itu yang dia seneng tuh ya, dia selalu seneng kalau kita ngumpul sama dia, kalau kita ketemu. Walaupun makannya cuma soto Semarang 18.000, tapi buat dia tuh udah sesuatu yang wow banget gitu, yang bikin dia happy banget. Iya. Di kalau lihat si Christopher tadi ya in kontras gitu ya, maksudnya dia udah dapetin semua-muanya, dia nyetir mobil Eropa di Singapura loh ya. Jadi Yang ini pajaknya kal wow. betul, jadi ada yang uangnya jauh lebih banyak lah daripada yang
kita bayangkan gitu. Tapi at the end of his career, maksudnya di usia yang udah lebih matang, dia memutuskan untuk tinggalkan itu semua. Udah, gue balik nyetir mobil Jepang lagi, mobil Jepang yang tidak baru bahkan. Terus dia balik lagi tinggal di HDB gitu. Which is membuat kami jadi berpikir gitu bahwa sebenarnya banyak uang itu tidak menjamin kebahagiaan, dan banyak juga dengar teman-teman kami yang punya banyak uang tapi kebahagiaannya itu sama kayak yang mama kita nikmati kemarin gitu. Mereka juga masih senang makan di makanan pinggir jalan, mereka Bakmi ya. juga masih nyarinya bakmi di pasar gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan sama uang itu tidak selalu ada hubungannya gitu. Berbanding lurus apa gimana ya? Kalau maksudnya Ya, the maksudnya more makin of banyak uang, something, the more makin of bahagia. happiness gitu. Ternyata nggak juga. Ternyata ada juga breaking point-nya di mana udah punya uang banyak tapi bahagianya di situ-situ aja gitu. Malah merindukan kebahagiaan yang sederhana. Iya. Jadi ini sesuatu yang for us it's quite interesting to observe, dan mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin dan juga lagi mencari kebahagiaan duniawi itu gitu. It's something to think about. Bukannya nggak boleh punya mobil Eropa, bukannya nggak boleh punya nice things in life, jalan-jalan ke luar negeri segala macam, bukannya nggak boleh. Kalau memang mampu, kalau memang bisa afford nih artinya nggak ngutang pinjol, nggak pinjem uang sama teman, nggak nyusahin orang lain. Pokoknya kalian bukan ibaratnya kalian penghasilan udah ngumpul, bukan maksudnya kalian penghasilannya 10 juta terus 10 jutanya dibeliin handphone baru gitu. Itu bukan maksud bisa afford tuh bukan seperti itu, tapi kita benar-benar punya duitnya untuk lakukan itu, ya silahkan gitu. Cuman buat kalian yang melakukan atau membeli luxury goods seperti itu, ya make sure you do it for yourself ya, bukan untuk senengin orang atau membeli status dalam masyarakat gitu. Karena yang kayak gitu-gitu it's not forever ya. Pasti akan ada breaking point-nya dan kalian akan seperti si Christopher tadi, seperti si Mama tadi. Karena hal-hal yang mewah, hal-hal yang luxury itu tidak menjamin kebahagiaan. Jadi ingat satu quote juga ya, money is good servant but a mean Evil master. but an evil master ya. Money is a good servant but an evil master gitu. Jadi uang itu adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Beneran kalau kita hidup cuman buat kejar uang, ya terus ya kejar uang buat apa ya? Tentunya tadi ya, maksudnya untuk yang foya-foya, kehidupan yang kemewahan demi kemewahan, itu nggak akan ada habisnya lagi-lagi. Karena selalu akan ada yang lebih mahal, selalu akan ada yang lebih wow, selalu akan ada yang lebih baru. Tapi kalau uang itu kita bisa manage dengan baik, kita bisa apa ya, maksudnya ya udah kita secukupnya gitu kan, yang sisanya ya udah kita kelola dan simpan dengan baik, untuk kita bisa hidup happy dengan gini-gini aja, itu benar-benar ngerasa apa ya, cukup banget gitu loh. Maksudnya ya merasa nggak ada ikatan apapun, nggak ada beban atau keharusan apapun gitu untuk ngejar ke sini atau kejar sana. Jadi lebih ringan ya, lebih ringan dalam menjalani hidup. Betul, hidup lebih apa adanya dan kita benar-benar bisa mengejar apa yang kita mau. Nah, ini satu quote lagi dari podcastnya si Christopher nih, aku catat ya. Dia bilang, sering orang bilang contentment atau merasa cukup itu kayak, lu pasif banget sih hidup, lu kayak diam-diam aja, gini-gini aja hidup lu nggak bosen gitu ya. Nah, si Christopher bilang, contentment is not passive acceptance. Menjadi merasa cukup dengan merasa pasrah, itu beda. Gitu, bukan. Menurut dia merasa cukup itu bukan merasa pasrah. Instead, it's an active pursuit of what matters for you. Jadi rasa cukup itu kita secara sadar mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup. Dan ini level mana gitu. Betul. Dan ini maksudnya di semua level keuangan tuh tetap harus ada active pursuit tadi. Jadi yang aku sama Klau lakukan tiap bulan tuh kami bikin laporan keuangan, kami ngobrol, dan pertanyaan yang aku sering tanyakan ke Klau itu, are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Dan kita selalu berusaha cari happy-nya kita tuh apa. Dan kita sering temukan happy-nya kita tuh ya bukan tas baru atau mobil baru, tapi happy-nya kita lihat anak kita sekolah dengan baik, kita lihat tubuh kita sehat, kita lihat apa ya, misalkan rencana-rencana kita dengan keuangan kita tuh berjalan dengan baik gitu. Jadi bukan new things, bukan bigger house, bukan more cars, tapi
Ya, jadi itu pursuit of what matters gitu. Iya, tentunya kita juga harus realistis. Mungkin teman-teman di sini kayak, ya enak lo ngomongnya udah fire gitu kan. Iya, tentunya makanya kita harus realistis tentunya. Dalam kita hidup kan kita pasti ada lah. Ini level minimal nih. Iya. Hidup gua, ya maksudnya untuk hidup yang layak, yang manusiawi itu kan ada kan level terendahnya gitu untuk kita bisa beli rumah yang layak huni gitu ya, untuk punya sekolah yang cukup baik untuk anak-anak, makanan yang sehat, itu kan ada level bawahnya. Tentunya aku Situ nggak ya. bilang juga gitu ya, maksudnya nggak usah kerja, udah kita semuanya jadi petapa aja di gunung gitu kan, tinggalkan semua kehidupan duniawi, nggak gitu juga. Mungkin ada some people yang live like that. Tapi I think in general, ya kita sewajarnya aja lah ya, sewajarnya gitu ya, kita hidup kecukupannya kita tuh sewajarnya di mana gitu. Tentunya kalau misalkan tadi saya bilang pasrah gitu kan, oke aku hari ini nggak ada kerjaan gitu kan, aku pasrah aja, udah nggak usah usaha aja gitu kan, pokoknya aku menikmati aja hidup itu, ya nggak gitu juga gitu. Tentunya dalam segala hal kita kan harus berupaya, kerja keras, memberikan yang terbaik, untuk kita punya hidup yang baik, hidup yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu kan. Karena kalau kita hidupnya nggak bener, kita nggak punya, misalnya kita nggak punya penghasilan dengan baik secara finansial, kita nggak ada apa-apa gitu, jadinya harus pinjam sana sini, minta sana sini, itu kan juga nggak bertanggung jawab ya dengan diri sendiri. Jadi tentunya kita ngomong ada level bawah yang harus kita cukupi, tapi waktu kita mengejar untuk kehidupan yang lebih baik, nah itu sadarilah bahwa jangan terbuai gitu ya, maksudnya makin tinggi lagi sampai nggak ada akhir, karena nggak akan ada akhirnya. Kalau mengejar finansial atau mengejar kemewahan itu nggak ada akhirnya gitu ya. Jadi kita juga harus tahu when to say enough gitu. Dan tentunya ada level bawahnya juga Ketika gitu ya. belum enough, you Ya have harus, to keep pursuing itu enough-nya gitu. Jadi balik lagi ke rasa cukup, balik lagi ke kenapa semakin kaya kita, semakin susah kita bahagia, karena memang kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan ya. Iya. Yang kami rasakan dan teman-teman dari podcast-podcast yang kami nonton, dari teman-teman yang sharing gitu. To some level you need money. Betul, itu betul. Itu ada baseline bawah tadi yang Klo bilang, tapi beyond that, if you only have money in your life, if that's the only thing you look for in your life, gua nggak bisa lebih kasihan lagi dari lu, sorry. Karena hidup itu luas dan banyak banget yang kita bisa nikmati di dunia ini tidak membutuhkan uang gitu ya. Jadi ada satu komen yang aku baca juga di salah satu YouTube aku tuh yang tapi gimana ya caranya supaya seorang karyawan bisa punya uang triliunan gitu. Maksudnya kita tuh kadang nggak connect gitu sama sebenarnya kita butuh uang berapa sih untuk hidup seharian. Do we really need trillions? Bener, kebayang nggak sih 1 triliun tuh sebanyak apa gitu. Kita beli rumah tuh mungkin ya rumah kalau mau di Jakarta ya 3-5 M Ya gitu. itu aja udah bagus Itu banget aja udah lah bagus ya. banget gitu kalau kita bisa pinter-pinter milih. Terus hidup sehari-hari, bulan ke bulan untuk Jakarta itu untuk keluarga bertiga gitu ya. Sebenarnya 15-20 juta itu udah Sangat cukup. layak. Udah sangat layak cukup. dan itu nggak perlu triliunan gitu. Ya itu memang masih nominal yang besar ya untuk dikejar untuk sebuah keluarga middle class. Tapi kadang-kadang kita kayak oke, shoot for the moon. Tapi Do we really need to shoot for the moon? Mungkin it helps to really hitung dan cari tahu sebenarnya hidup kita tuh butuh berapa dan punya target yang realistis tentang kehidupan kita, keseharian kita supaya kita juga lebih bisa bersyukur dan bisa punya benchmarking yang realistis dan sehat terhadap diri kita sendiri. Kalau semua konten yang kita lihat adalah konten-konten influencer flexing, kaya raya, punya mobil sport dan segala macam, ya lama-lama itu jadi realita kita. Mau nggak mau kita merasa kita kurang, kita harus nih jadi kayak dia gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca data, kalau kita lihat kanan kiri, sebenarnya yang punya mobil sport berapa sih ya? itu pun juga mungkin mobil sportnya beli second atau mobil sportnya cuman sewa, nyicil atau gimana. Jadi ya really we need to look long and hard at our lives dan benar-benar punya perspektif yang sehat tentang uang supaya bisa lebih bersyukur, bisa lebih merasa cukup dan itu lagi ya, at the end of the day your goal dengan uang yang sudah dikumpulkan, the bigger question is are you happy? Are you happy with your life? Are you happy with where you're going? Are you happy with how you use your money? Are you happy with your body, with how you look like gitu. Ada banyak hal-hal yang kita harus tanyakan ke diri kita di luar
uang di luar, ngumpulin uang, dan it's something you probably need to think about with your spouse or by yourself. Pikir dan renungkan supaya kita bisa punya hubungan yang lebih sehat dengan uang kita. Oke, that's it for today. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.